Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Fadilah dari kelas 2B Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem ekspresi. Tapi sebelum masuk kepada materi gangguan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem ekspresi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekspresi adalah sistem yang mengeluarkan zat-zat sisa di dalam tubuh atau zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, organ sistem ekskresi itu ada 4. Nah, yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang terakhir ada kulit. Nah, kita masuk ke organ yang pertama, yaitu ada ginjal. Nah, ginjal merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita karena ginjal akan mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh kita, yaitu contohnya urin. Nah, adapun gangguan yang bisa dialaminya yaitu yang pertama ada batu ginjal. Nah, batu ginjal terjadi ketika suatu kondisi ketika mineral mengendap di dalam ginjal sehingga membentuk bongkahan seperti batu. Nah, bisa dilihat ini gambarnya. Jadi, di dalam ginjalnya tuh kayak banyak batu gitu, banyak batunya. Jadi, sehingga ginjal tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua ada radang ginjal. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Ini ginjal sehat dan ini ginjal yang mengalami radang. Nah, ginjal yang mengalami radang terlihat lebih merah dan lebih menghitam. Nah, radang ginjal ini terjadi disebabkan oleh gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal terjadi di area dalam ginjal. Bisa kalian lihat. Jadi di dalamnya tuh kan di sini masih jelas ya apa di dalamnya terdapat apa aja. Nah, ketika ginjal mengalami radang, semuanya berubah menjadi memerah dan menghitam. Nah, untuk selanjutnya ada diabetes. Nah, diabetes ini yaitu penyakit yang penderitanya mengalami urin terlalu banyak. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh semacam beser. Jadi si penderita yang mengalami diabetes ini tuh selalu ingin merasa buang air kecil. Jadi sering membuang air kecil. Untuk selanjutnya ada gagal ginjal. Nah, ini ya. Nah, gagal ginjal. Jadi gagal ginjal yaitu ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Nah, ini perbedaannya. Jadi ini ginjal yang sehat dan ini ginjal yang mengalami kegagalan. Jadi dari struktur fisiknya juga sudah berbeda antara ginjal yang normal dengan gagal ginjal. Nah, sehingga gagal ginjal bisa menyebabkan kematian karena ginjal kan merupakan organ yang sangat penting. Nah, ketika organ ini tidak bisa berfungsi dengan semestinya, ya bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kan suka dilihat ya di TV-TV gitu. Kalau sekarang orang yang mengalami gagal ginjal tuh harus secepatnya mendapatkan donor ginjal dari ginjal yang cocok seperti itu. Organ selanjutnya adalah ada hati. Nah, hati juga merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita karena bisa mengeluarkan cairan empedu. Nah, kelainan yang pertama yaitu ada penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini disebabkan oleh kadar bilirubin dalam aliran darah yang melebihi normal. Nah, terjadi karena kelainan sel atau peradangan pada hati itu sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang mengidap penyakit kuning ini berciri-ciri semuanya menjadi kuning ya, maksudnya kulitnya berubah menjadi agak kuning, matanya menjadi kuning. Nah, sehingga penyakit kuning ini juga harus tepat ditangani terutama pada anak bayi yang baru lahir. Biasanya penyakit kuning memang menyerang pada anak kecil. Jadi sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak tersebut agar tidak terserang oleh penyakit kuning. Kelainan yang kedua yaitu ada kolestasis. Nah, kolestasis ini yaitu artinya kondisi terhambatnya cairan empedu. Nah, jadi si cairan empedu yang dikeluarkan oleh hati tersebut tidak keluar sepenuhnya tetapi mengendap dan bisa menyebabkan perut anak tersebut mengalami pembengkakan ya karena hatinya juga mengalami pembengkakan.
Nah, aliran empedu yang terhambat ini menyebabkan penumpukan bilirubin. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini. Jadi si perut anak itu tuh membesar, tapi yang membesar itu emang hanya perutnya aja, enggak bertumbuh bersama badan-badan yang lainnya gitu. Sehingga terlihat aneh juga kenapa ini bisa terjadi. Nah, ternyata di dalamnya tersebut ada penumpukan bilirubin yang disebabkan oleh cairan empedu yang terhambat. Nah, kemudian ada sirosis. Nah, kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Jadi si hati ini tuh mengalami luka. Nah, tetapi lukanya itu udah tidak bisa disembuhkan, kayak benar-benar udah kronis, udah kayak kalau luka di luar itu namanya udah infeksi. Jadi sulit untuk disembuhkan kecuali memang kita mengikuti perobatan-perobatan yang dianjurkan oleh dokter. Nah, kemudian ada hepatitis A. Nah, hepatitis A ini tuh disebabkan oleh virus hepatitis A. Virus ini juga menyebabkan peradangan pada hati dan ini bisa dilihat. Jadi virus ini tuh menyerang hati. Nah, kemudian ada hepatitis B. Infeksi hati. Jadi hepatitis B itu infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Nah, untuk selanjutnya ada hepatitis C. Hepatitis C artinya membuat hati mengalami pembengkakan. Jadi hati yang mengalami hepatitis C itu tidak berukuran normal, tetapi akan mengalami pembengkakan yang terus-menerus jika tidak diobati dengan baik. Kemudian ada fatty liver atau perlemakan hati. Hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan-jaringan parut permanen. Nah, yang terakhir ada kanker hati ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Untuk organ selanjutnya ada paru-paru. Nah, bisa kita lihat jadi paru-paru itu terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Nah, ini juga ada bagian-bagian yang menyusun organ paru-paru. Kelainan yang bisa menyerang paru-paru yaitu yang pertama ada TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, dan penyakit ini juga dapat menular melalui percikan ludah dari orang yang terinfeksi tuberkulosis ini. Jadi contohnya kita berada di tempat umum. Nah, kemudian ada yang bersin. Nah, percikan air ludah itu terkena kepada kita. Nah, ternyata orang yang bersin atau yang batuk tersebut tuh mengidap tuberkulosis. Nah, kita juga sebagai orang yang terkena percikan bisa juga terinfeksi. Jadi langsung saja periksakan. Nah, terus untuk selanjutnya ada pleuritis. Nah, pleuritis ini tuh adalah peradangan pada pleura yang merupakan lembab berlapis ganda. Nah, jadi bisa kita lihat jadi si lapisan pleura ininya tuh jadi menebal sehingga pleura tidak bisa berfungsi dengan sebaiknya. Nah, kemudian ada pneumonia. Nah, pneumonia ini tuh disebabkan oleh bakteri virus akan jamur yang menginfeksi paru-paru khususnya di alveolus. Nah, bisa kita lihat ini bakteri yang sedang menyerang alveolus di dalam paru-paru. Nah, kemudian yang keempat ada asma. Nah, penyakit asma ini pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh kita. Nah, tetapi sebenarnya asma ini tuh disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan utama yang terdapat di paru-paru. Nah, biasanya asma terjadi karena bisa jadi turun-temurun dari orang tua atau dari kakek. Nah, tetapi juga asma kebanyakan terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia karena mungkin memang paru-parunya juga sudah tidak berfungsi, apalagi sewaktu mudanya orang tersebut sering merokok dan sering meminum minuman keras bahkan narkoba. Nah, untuk selanjutnya ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini tuh disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Nah, kemudian yang keenam ada emfisema. Nah, disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Nah, jadi bisa kita lihat, jadi ini susunan dari paru-paru yang sehat. Nah, kemudian yang sebelah sini tuh susunan paru-paru yang terinfeksi emfisema. Nah, jadi perbedaannya juga sangat mencolok dari fisiknya. Ketika yang sehat memiliki warna yang cerah dan juga susunan yang lengkap. Nah, tetapi emfisema warnanya berubah menjadi kehitaman
dan juga susunan di dalamnya sudah tidak lengkap karena elastisitas alveolus yang hilang. Nah, untuk selanjutnya ada kulit. Nah, kulit merupakan bagian terluar dari tubuh kita yang melapisi semua organ-organ yang ada di dalamnya seperti melindungi tulang dan daging ataupun yang lainnya. Nah, kelainan yang dapat disebabkan oleh kulit, yang pertama ada jerawat. Nah, tentu saja jerawat sudah tidak asing lagi, apalagi bagi kita yang merupakan masa remaja atau masa pubertas. Nah, jerawat ini tuh disebabkan oleh infeksi kulit yang umum yang mempengaruhi remaja serta orang dewasa muda. Nah, terus ada juga kutil. Nah, kutil merupakan benjolan kasar yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini akan menghambat pembuluh darah yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus papiloma. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah melihat kutil, ada juga yang belum. Nah, tetapi bentuk kutil tidak jauh berbeda dengan jerawat. Nah, tetapi jerawat kan cuman bertahan beberapa hari atau beberapa minggu mungkin. Nah, tetapi kutil akan terus ada sebelum dia dihilangkan dengan cara di laser ataupun ditangani oleh dokter profesional. Nah, terus yang selanjutnya ada kanker kulit. Nah, kanker kulit ini tuh sebenarnya ada beberapa macam, tapi ada level yang tertinggi itu yaitu ada melanoma. Nah, melanoma itu jadi si kulitnya tuh akan terlihat gelap, berubah dan keluar bercak merah. Jadi kulit yang mengalami kanker kulit paling tinggi itu, jadi si kulitnya tuh berubah akan menjadi gelap sehingga semacam gosong ya sejenis itu. Nah, tetapi juga setelah berubah menjadi gelap, kulit tersebut akan mengeluarkan bercak-bercak merah yang membuat kulit tersebut akan menjadi rusak dan jaringan yang menyusunnya juga akan rusak. Nah, kemudian selanjutnya ada eksim atau dermatitis. Biasanya karena keturunan dan faktor luar, kulit yang terkena eksim akan terlihat merah, gatal, dan kulit mengelupas. Bisa ditangani dengan obat anti-inflamasi dan salep yang dijual pasaran. Nah, mungkin eksim sudah tidak asing lagi, apalagi orang-orang yang berada di perkampungan, karena penyakit eksim ini tuh sudah banyak diidap oleh orang-orang yang biasanya aktif dalam bekerja ataupun sejenisnya. Nah, ketika orang yang mengalami eksim tersebut, tangannya kemudian akan mengering. Nah, kemudian dari tangan yang mengering tersebut akan timbul rasa gatal sehingga kita akan menggaruk dan kemudian susunan sel tersebut akan rusak sehingga tangan akan mengelupas dan terus seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada vitiligo. Nah, vitiligo ini tersebut di mana kondisi melanosit tidak berfungsi dengan baik pada beberapa kejadian. Nah, jadi seperti yang kita lihat, mungkin banyak ya di daerah saya juga ada yang mengalami vitiligo ini. Jadi si warna kulit itunya tuh tidak sama, jadi ada yang putih, ada yang enggak. Nah, tetapi perbedaan tersebut sangat mencolok untuk dilihat, bahkan dari kejauhan pun bisa dilihat bahwa warna kulit orang yang mengalami vitiligo itu akan berbeda. Baik, sekian, terima kasih dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.